Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Yuliastum Nawaro dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Jawa Timur. Oke, adik-adik Men 1 Jombang, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang animalia. Animalia itu tentang apa ya? Kingdom Animalia merupakan kingdom tentang hewan. Mohon perhatian untuk siswa peserta seleksi KSN TIK. Mohon segera Di sini ke kemarin kan kita perpustakaan. belajar tentang kingdom Saya Porifera ulangi sama lagi. Solentrata. Kali Mohon ini perhatian film untuk yang ketiga siswa yaitu film Pelatih peserta Helmintes. seleksi KSN TIK. Nah, ada gambarnya tuh Mohon kan ya. segera ke Itu merupakan salah perpustakaan. satu contoh dari Pelatih Terima kasih. Helmintes. Kenapa dinamakan Pelatih Helmintes? Karena pelatih yang berarti pipi dan helminths yang artinya cacing. Yang kedua merupakan film cacing paling rendah. Tidak memiliki anus, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem rangka tubuh. Tetapi ia sudah memiliki sistem saraf, sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan sistem pencernaan. Dia termasuk hewan triploblastik, yaitu hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh, dan asilomata, hewan yang tidak berrongga. Kemudian, tubuh berbentuk pipi tidak bersegmen, tipe simetri bilateral, dan juga hermaprodit. Oke. Untuk menghafal bentuk tubuh pelatih Helmintes, kita kemarin sudah belajar tentang PCP namai plus C, yang mana PC itu kan diploblastik, berarti yang P di sini pelatih Helmintes ini menempati asilomata triploblastik dan merupakan salah satu contoh dari invertebrata. Di sini ada tubuhnya itu asilomata, tidak berongga. Nah, ada kan dia triploblastik nih. Ada lapisan ektoderm yang membentuk penutup tubuh, ada lapisan mesoderm yang membentuk jaringan otot, dan juga ada lapisan endoderm yang paling dalam yaitu membentuk dinding saluran pencernaan. Nah, contohnya itu seperti planaria, tidak memiliki rongga tubuh di antara saluran pencernaan dan penyusun dalam tubuh. Yang selanjutnya, klasifikasi pelatih Helmintes dibagi menjadi 3, kelas Turbellaria, Trematoda, dan juga Cestoda. Untuk kelas Turbellaria, dia memiliki ciri memiliki silia, yaitu rambut getar pada bagian epidermisnya, memiliki 2 mata, tidak memiliki alat isap, habitatnya di air tawar, air laut, tanah basah, dan parit. Contohnya planaria tadi ya. Yang kedua itu ada Trematoda, tubuhnya tidak bersilia Sam. Ini yang membedakan antara Turbellaria sama Trematoda. Tubuhnya memiliki kutikula, memiliki 1 atau lebih alat isap dengan gigi kitin, hidup di hati, usus atau paru-paru. Dia juga hermafrodit, contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Yang ketiga yaitu kelas Cestoda. Pada kelas Cestoda memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk panjang, menyerupai pita bersegmen-segmen, dan dilapisi kutikula. Endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata, hermafrodit, reproduksinya secara seksual, menghasilkan telur, contohnya Taenia solium atau cacing pita babi, dan juga Taenia saginata atau cacing pita sapi. Ini adalah struktur tubuh dari pelatih Helmintes. Kelas Turbellaria. Pada bagian ini merupakan contoh dari kelas Turbellaria yaitu Planaria sp. Nah, yang sebelah sini itu struktur tubuhnya ya, yang mana dia sudah memiliki saraf ganglia atau kumpulan sel saraf, sepasang bintik mata, saluran pencernaan berupa rongga gastrovaskuler, faring, mulut yang dapat dijulurkan. Faring dan mulut yang dapat dijulurkan. Jadi ini dapat dijulurkan ya. Kemudian saraf tepi yang berbentuk seperti tangga tali. Oke, next. Yang selanjutnya, planaria memiliki regenerasi sangat tinggi. Dia bisa melakukan fragmentasi atau pemotongan. Apabila terjadi pemotongan, dia akan tumbuh menjadi individu-individu baru. Dalam waktu 5 hari, regenerasinya akan sudah membentuk menjadi individu baru. Nih, ya. Keren ya. Oke. Yang selanjutnya ada struktur tubuh kelas Trematoda.
Pada kelas Trematoda ini struktur tubuhnya sudah memiliki mulut dengan alat pengisap, usus, alat pengisap yang kedua, uterus, ovarium, dan juga testis. Oke, berikut merupakan contoh spesies Trematoda. Itu ada cacing hati atau Fasciola hepatica ini. Inang definitifnya itu sapi, kambing, dan juga manusia. Serkaria ditemukan dalam bentuk sista atau metaserkaria yang menempel pada rumput. Sedangkan yang kedua ini adalah cacing darah. Hopes definitifnya itu manusia. Cacing darah masuk ke tubuh manusia yang bekerja di sawah atau saluran irigasi tanpa menggunakan alas kaki. Jadi kalau kalian di sawah atau di daerah genang-genangan air, jangan lupa menggunakan alas kaki ya. Yang ketiga itu ada cacing hati manusia. Hopesnya manusia. Larva serkaria masuk ke dalam otot tubuh ikan air tawar. Kebiasaan makanan ikan mentah merupakan jalan masuk cacing ini ke tubuh. Jadi kalau masak ikan, pastikan sudah benar-benar matang ya. Bagi yang suka sama Japanese food, sushi, itu pilih sushi yang ikannya sudah di grill ya, di grill dengan matang atau yang gimana, pokoknya dia benar-benar matang. Soalnya si cacing hati manusia ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada daur hidup Fasciola hepatica atau cacing hati. Jadi di sini cacing hati dewasa atau Fasciola hepatica hidup di dalam saluran empedu atau kantung empedu hewan ternak. Di dalam saluran empedu dan kantung empedu, cairan cacing dewasa bertelur. Telur-telur tersebut kemudian masuk ke dalam usus dan keluar bersama-sama dengan feses ke alam bebas. Pada tempat yang sesuai, telur akan menetas menjadi larva bersilia yang dinamakan dengan Miracidium. Miracidium ini akan mati jika tidak masuk ke dalam tubuh siput air tawar atau Linea auricularis. Jika dapat masuk ke dalam tubuh Linea auricularis selama 2 minggu, larva ini akan mengalami perubahan bentuk. Yang pertama akan menjadi larva pertama yaitu Sporokista, kemudian berubah menjadi larva kedua yaitu Redia, kemudian berubah menjadi larva ketiga yaitu Serkaria. Proses perubahan ini dinamakan dengan parthenogenesis. Serkaria yang memiliki ekor lalu keluar dari jaringan tubuh si siputnya tadi ya, siput air, dan berenang bebas di dalam air. Setelah itu, Serkaria akan menempel pada rumput, melepaskan ekornya, membentuk metaserkaria. Metaserkaria ini kemudian membungkus diri membentuk kista yang dapat bertahan lama. Apabila rumput yang terdapat kista termakan oleh hewan ternak, maka kista akan menembus dinding usus hewan lalu masuk ke hati menuju ke saluran empedu. Kista ini kemudian akan tumbuh menjadi cacing hati dewasa dalam beberapa bulan. Yang selanjutnya yaitu struktur tubuh cacing pita. Cacing pita memiliki kepala yang dinamakan dengan scolex. Pada scolex terdapat kait-kait berbahan kitin yang dinamakan rostellum. Pada scolex juga terdapat 4 buah alat pengisap yang berfungsi untuk melekatkan diri pada dinding usus inangnya. 1, 2, 3, dan yang satunya di baliknya. Kemudian tubuh cacing pita bersegmen-segmen yang dinamakan dengan praglotid. Ini praglotid ya. Dalam tiap-tiap praglotid terdapat alat reproduksi seperti testis, saluran sperma, saluran reproduksi terbuka, vagina, oviduk, kelenjar kuning telur, ovarium, dan uterus. Pada praglotid dewasa umumnya mengandung telur yang telah dibuahi. Ini daur hidup Taenia solium atau cacing pita. Silakan disimak ya. Pita dewasa hidup di dalam usus manusia. Pada tubuhnya yang bersegmen-segmen ini terdapat proglotid dewasa yang mengandung telur yang telah dibuahi.
Proklotit akhir yang mengandung telur yang telah dibuahi akan terlepas lalu keluar dari usus manusia bersama-sama dengan fases. Apabila telur-telur ini termakan oleh babi, di dalam saluran pencernaan babi, maka telur akan menetas menjadi larva onkosper atau heksakan. Larva heksakan selanjutnya akan menembus dinding usus babi, menuju jaringan otot maupun jaringan lainnya, menjadi cysticercus yang dapat bertahan lama meski daging hewan tersebut telah dibekukan. Apabila manusia memakan daging babi yang mengandung cysticercus, cysticercus akan berkembang menjadi cacing pita dewasa dengan skoleks yang melekat kuat di usus manusia. Nah, dari tayangan video tadi, maka untuk bisa memutuskan daur hidup cacing pita, kita harus menciptakan sanitasi yang layak, aman, dan bersih. Selain itu, agar kita terhindar dari infeksi cacing pita, maka masaklah daging dengan sempurna. Karena cysticercus akan rusak apabila proses pemasakan daging berlangsung sempurna. Apa sih peranan pelatih Helminthes itu? Ternyata sebagian besar cacing pipih merupakan parasit yang menyebabkan kerugian pada manusia, menyebabkan penyakit yang dapat merusak organ dalam tubuh organisme yang ditumpangi, baik pada hewan, manusia, maupun tumbuhan. Yang keempat ini kita akan membahas tentang filum Nematohelminthes atau nematoda, yang biasa kita sebut dengan cacing gilik. Apa sih ciri-cirinya? Ternyata dia itu memiliki tubuh silinder memanjang, triploblastik, memiliki 3 lapisan tubuh, pseudocelomata, tubuh tidak bersegmen, permukaan tubuh dilapisi kutikula, hidup bebas di air, tanah, atau parasit pada hewan dan tumbuhan. Tidak memiliki sistem respirasi, pertukaran gas terjadi secara difusi di permukaan tubuh. Ini nih struktur tubuh Nematohelminthes. Mulut yang berfungsi sebagai jalan masuknya makanan, faring yaitu organ yang menghubungkan antara mulut dengan usus, stilet yaitu organ mirip seperti jarum suntik yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap makanan, khusus yang berfungsi dalam pencernaan dan penyerapan makanan, pseudocelom yang berfungsi sebagai rongga tubuh, kutikula yang berfungsi melindungi tubuh, sudah memiliki cincin saraf, memiliki pori ekskresi sebagai tempat pengeluaran zat sisa, memiliki ovarium sebagai tempat dihasilkannya telur, memiliki saluran reproduksi dan telah memiliki anus. Karena Nematohelminthes telah memiliki mulut, usus, dan anus, maka pencernaannya dikatakan telah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Selanjutnya yaitu contoh dari Nematohelminthes. Ada cacing perut, cacing kremi, sama cacing tambang. Cacing perut ini masuk ke dalam tubuh manusia, terutama anak-anak nih, melalui makanan atau minuman yang mengandung embrio cacing. Gimana caranya? Biasanya kan anak-anak kalau mau makan atau minum belum cuci tangan sudah langsung makan kan. Nah, itu merupakan salah satu cara dari cacing perut masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, karena apa? Karena tidak menjaga kebersihan tangan dari kotoran tanah. Yang selanjutnya cacing kremi nih. Dulu pasti waktu kecil kalian pernah mengalami serangan dari cacing kremi ini ya. Cacing kremi berkembang di dalam usus besar manusia dan bila bertelur biasanya menuju ke anus, sehingga penderita akan merasa gatal dan cenderung akan menggaruknya. Padahal nggak boleh digaruk. Kenapa? Dilarang digaruk karena dapat menyebabkan autoinfeksi. Kalau digaruk, telurnya akan menempel di kuku dan bisa masuk lagi ke dalam saluran pencernaan kita. Karena kita habis garuk, nempel di kuku, langsung makan, masuk lagi, tumbuh lagi itu cacing kreminya. Kalau cacing tambang itu ditemukan di perkebunan karet,
tambang batu bara ditularkan melalui larva yang terdapat di tanah lembab dan berair. Ada juga cacing otot nih sama filaria. Nah, kalau cacing otot itu masuk ke tubuh manusia jika makanan daging babi yang belum matang, jadi nggak boleh nih. Kan di Islam juga nggak boleh ya, adik-adik Mansatu Jombang, untuk makan daging babi. Ternyata dia itu mengandung ini, larvanya ini nanti bisa berkembang di dalam usus halus menjadi dewasa. Cacing dewasa menuju jaringan otot atau otak, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kalau filaria ini, larvanya hidup di dalam lambung nyamuk culex, lalu merayap ke belalai dan menularkannya ke manusia ketika menggigit kulit. Mikrofilia akan bersama aliran darah menuju pembuluh limfa untuk berkembang menjadi dewasa. Akibatnya, cacing dewasa dapat menyumbat dan merusak kelenjar tersebut sehingga terjadi pembengkakan. Contohnya pada kakinya tuh membesar kayak gajah ya, kayak kakinya gajah. Nah, gimana sih daur hidupnya si cacing perut nih? Yuk simak penjelasan berikut. Askaris jantan dan betina dewasa hidup di usus halus manusia. Di dalam usus, cacing betina dapat mengeluarkan 200.000 telur dalam satu kali reproduksi seksual. Telur kemudian dikeluarkan dari usus bersama fases. Pada kondisi lingkungan yang cocok, telur akan berkembang menjadi embrio yang bersifat infektif. Apabila telur infektif termakan oleh manusia, telur akan berkembang menjadi larva di usus halus manusia. Larva ini kemudian akan menembus dinding usus halus, lalu masuk ke dalam sistem peredaran darah, lalu menuju ke paru-paru, dan menuju ke trakea. Apabila larva tertelan melalui batu, maka larva akan kembali masuk ke usus halus menjadi askaris dewasa di usus halus. Sedangkan gimana sih daur hidup cacing filaria? Yuk simak penjelasan berikut ya. Kaki gajah atau elephantiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria. Cacing ini menginfeksi jaringan tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Saat nyamuk menggigit permukaan kulit untuk menghisap darah manusia, mikrofilaria berupa larva stadium 3 dari tubuh nyamuk kemudian memasuki jaringan tubuh manusia. Mikrofilaria ini kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian masuk ke dalam pembuluh getah bening atau pembuluh limfe, kemudian menetap dan menjadi dewasa di pembuluh getah bening. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh getah bening, sehingga terjadilah pembengkakan. Cacing dewasa selanjutnya bertelur dan membentuk anak cacing atau mikrofilaria. Mikrofilaria selanjutnya beredar bersama darah. Saat nyamuk menghisap darah manusia yang mengandung mikrofilaria, mikrofilaria akan bermigrasi ke tubuh nyamuk. Dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria berkembang menjadi larva stadium 1, lalu menjadi larva stadium 2, dan larva stadium 3 dalam waktu 14 hari. Selanjutnya, siap ditularkan kembali ke tubuh manusia yang lain yang sehat. Nah, kalau yang ini penjelasan dari daur hidup cacing kremi.
Yuk belajar bersama. Simak animasinya ya. Cacing kremi dewasa hidup di usus besar manusia. Cacing betina memiliki bentuk tubuh dengan ujung lurus, sedangkan cacing jantan memiliki bentuk tubuh dengan ujung melengkung. Sesaat setelah kopulasi terjadi, cacing jantan akan mati. Cacing betina dapat mengandung 11.000 hingga 15.000 butir telur. Saat akan melepaskan telurnya, cacing betina bermigrasi ke anus. Dan melepaskan telur-telurnya di anus. Sesaat setelah bertelur, cacing betina pun mati. Telur selanjutnya berkembang menjadi embrio. Apabila manusia menggaruk bagian anus, telur berembrio akan menempel pada kuku dan ikut masuk bersama makanan yang dimakan. Telur selanjutnya memasuki sistem pencernaan manusia dan kembali menjadi dewasa di usus besar. Nah, kemudian apa sih peranan nematohelminthes dalam kehidupan? Ternyata ia itu menyebabkan penyakit pada hewan, manusia maupun tumbuhan karena bersifat parasit. Tembakau, arbei, dan jeruk merupakan tanaman yang biasa terinfeksi cacing kili. Yang kelima, kita akan belajar tentang filum Annelida. Bentuk tubuhnya silindris, triploblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh. Selomata memiliki rongga sejati. Hermaprodit bereproduksi secara seksual dan aseksual, hidup di air laut, air tawar, dan daratan. Itu merupakan ciri-ciri dari filum Annelida. Oke, yang selanjutnya ada struktur tubuh Annelida. Apabila kita amati, struktur tubuh cacing ini telah memiliki mulut, faring, pembuluh darah segmental, eksofagus, saraf ganglion, tembolok, usus, metanefridium, yaitu alat ekskresi, klitelum yang berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus tempat penyimpanan telur yang telah dibuahi hingga menetas, dan juga anus sebagai saluran akhir pencernaan. Sedangkan apabila dibedah secara melintang, cacing ini telah memiliki pembuluh darah dorsal, segmentasi atau batang segmen, metanefridium, nefrostrom atau saluran akhir ekskresi, selom atau rongga tubuh sejati, saluran pencernaan, pembuluh darah ventral, saraf ganglion, parapodia atau seta, otot longitudinal atau otot memanjang, dan otot sirkuler atau otot melingkar, serta kutikula yang berfungsi melindungi permukaan tubuh. Klasifikasi Annelida dibagi menjadi beberapa nih, ada kelas Polyseta, Oligoseta, dan Hirudinae. Kalau Polyseta, bentuk tubuh bergelang-gelang, memiliki banyak seta atau rambut di permukaan tubuhnya, tidak memiliki alat isap, hidup bebas di air maupun di tanah. Contohnya itu cacing palolo atau cacing wawo ataupun si kelabang laut. Kalau kelas Oligoseta, bentuk tubuhnya bergelang-gelang, memiliki sedikit seta di permukaan tubuhnya, tidak memiliki alat isap, hidupnya bebas dan parasit. Contohnya cacing tanah. Yang selanjutnya ada kelas Hirudinea. Bentuk tubuh seperti daun, tidak memiliki seta di permukaan tubuhnya, memiliki alat isap, hidup bebas dan parasit. Contohnya ada lintah sama pacet. Manfaat Annelida ini apa? Ternyata dia itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan karena memiliki protein yang sangat tinggi. Contohnya cacing wawo, palalo sebagai sumber protein dan protein hewani bagi manusia. Selain itu sebagai pakan ternak, menyuburkan tanah pertanian. Ini cacing tanah ya, untuk membersihkan tanah pada luka yang terinfeksi. Ini lintah, menyimpan darah untuk keperluan transfusi
darah juga bisa ya. Oke. Nah, di sini Bu Eka telah memberikan tugas diskusi kelompok buat kalian. Itu jadi kita itu bikin kelompok, per kelompok ada 6 anak, lalu diskusikan bersama kelompokmu. Setelah selesai, presentasikan bersama di depan kelas ya. Yang pertama, apa perbedaan antara film Pelatih Helmintes dengan film Nemate Helmintes maupun dengan film Annelida? Yang kedua, perbedaan antara Turbellaria dengan kelas Trematoda. Yang ketiga, bagaimana daur hidup Fasciola hepatica atau cacing hati. Yang keempat, gambarlah dan beri keterangan struktur tubuh Nemate Helmintes. Yang kelima, bagaimana cara agar terhindar dari infeksi Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Tadi kan sudah ada tips-tipsnya ya. Nah, yang keenam, sebutkan ciri-ciri dari kelas Hirudinea. Oke, sekian presentasi dari Bu Eka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.